Hello guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi sama John Itong. Oke teman-teman, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini saya akan bahas video saya yang ini, mereaction ya. Jadi ini kemarin ya saya upload Redmi 4X mati total, mau hidup kembali. Nanti aku taruh linknya di deskripsi. Nah, di video ini guys, ya kita mulai saja. Saya play videonya. Nah, di video ini masuklah HP Xiaomi Redmi 4X ya, yang dengan kerusakan atau keadaan mati total kayak gitu. Kemudian dibawa ke counter kami untuk melakukan perbaikan guys. Dan pas kami cek, ternyata cuma baterai yang drop. Tinggal kita suntik pakai power supply, selesai urusan. Nah, tidak ada skill apa-apa dalam menembak menggunakan power supply ke baterainya ini sehingga baterainya mau hidup. Nah, dan untuk di daerah saya guys ya, kalau kita ke servis-servis ada yang ngasih tarif 20.000, 30.000, bahkan ada yang 50.000 untuk HP menengah ke bawah seperti Redmi 4X ini guys. Dan tidak ada skill yang apa-apa dalam project ini, dalam penyuntikan baterai ini. Nah, ini posisinya dalam keadaan mati total ya, tidak bisa diapa-apain. Dan saya mencoba menganalisa, bahkan saya memencet tombol powernya, tidak ada reaksi apapun guys. Coba kita percepat aja, saya mencoba membongkar HP-nya ini. Dan ya ternyata cuma baterainya. Nah, itu power supply saya ya, Sunshine P1505TD. Dan ini langsung saya mencoba menembak baterainya guys ya, menggunakan power supply. Nah, untuk video lebih lengkapnya silahkan cek deskripsi. Nanti aku taruh link videonya ini di deskripsi. Nanti teman-teman tonton aja ya supaya lebih jelas. Ini kita percepat aja, dan di sini saya sharing tentang sebuah pengalaman servis HP yang dimana pada project ini tidak ada skill yang gimana-gimana. Dan di sini kita bisa minta 20.000, 30.000, dan seperti kata saya tadi, kalau di daerah saya kasus-kasus yang nggak butuh skill kayak gini itu dikasih tarif 50.000 guys ya. Nah, tapi biasa kalau kalau saya sih, kalau yang punya HP ini teman atau keluarga, ya udah nggak usah bayar ya. Toh juga nggak ada skill yang dibutuhkan di sini, hanya menembak baterai kayak gitu. Meskipun power supply-nya ya harganya lumayan juga loh. Makanya di sini kalau kita minta 20.000, 30.000, atau bahkan 50.000 ya masih masih sangat pantas lah kalau di daerah saya ya. Kalau di daerah yang lain saya nggak tahu guys. Ini saya mencoba menembak baterainya menggunakan power supply Sunshine P1505TD yang 5 ampere. Nah, tinggal mengkoneksikan antara positif dan negatif ya yang ada di baterai dengan kabel power supply atau PSU-nya. Teman-teman bisa lihat ini ampernya lumayan tinggi, 1,2 sekian tadi, dan itu memang menandakan baterainya ini memang dalam keadaan drop banget. Sehingga walaupun di charger ya, walaupun di cas ya, meskipun ada beberapa HP walaupun drop banget ya, itu kita cas sampai 30 menit atau 1 jam, ada beberapa yang mau nyala kembali. Tapi ada juga beberapa yang udah kita cas sampai 3 jam nggak ada perubahan yang terjadi karena baterainya memang benar-benar drop ya. Ada yang mau hidup ketika dicas dalam jangka waktu yang lama, ada juga yang tidak. Nah, ini tidak guys, udah dicoba cas sama yang punya HP dan tidak ada respon apapun. Nah, di sini coba kita hidupkan, dan setelah saya menembak baterainya itu bisa kembali. Waduh, iklan lagi. Dan HP-nya udah nyala, dan di sini di kasus ini kita bisa minta 20.000 sampai 50.000 ya kalau di daerah saya. Nah, jadi di sini apa pelajaran yang bisa kita ambil guys? Jadi buat teman-teman yang ingin membuka usaha servis HP ya, silahkan buka saja dulu usahanya. Ini kalau menurut saya ya. Dan karena memang sesuai dengan pengalaman saya juga nggak kursus, saya juga ya sedikit otodidak dan tanya-tanya kepada teman yang udah dahulu membuka usaha servis HP tentang bagaimana cara teknik dasar servis HP, bagaimana manajemennya kayak gitu, kita tanya-tanya juga. Tapi kita nggak kursus dan kita berani membuka usaha servis HP ya, walaupun belum ada skill di awal, tapi kasus-kasus yang mudah kayak gini banyak banget yang masuk seperti ganti LCD. Nah, itu sudah sering saya bahas ganti LCD, kadang kita untung 100 200 kayak gitu. Di kasus yang ini saja kita bisa minta maksimal sampai 50.000. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin buka usaha servis HP ya silahkan buka saja dulu usahanya. Nanti ilmunya bisa kita cari sambil jalan. Sembari kita cari ilmunya sambil jalan, sembari kita kerjakan kasus yang mudah-mudah kayak gini. Tapi jangan disalah artikan ya, maksud saya bukan
bukan ingin mencoba menjadikan, maksudnya gini, bukan untuk menjadikan HP orang sebagai percobaan, bukan seperti itu. Kalau ada kasus yang berat seperti ganti IC IC-an, IC MMC, IC power, IC charger, IC CPU. Nah, kalau teman-teman belum bisa, jangan dicoba kayak gitu. Kalau teman-teman pengen kursus, silahkan kursus. Saya malah mendukung loh. Tapi kalau teman-teman pengen belajar otodidak, silahkan beli HP rusak, belajar di situ hancur-hancur lah sudah. Beli aja HP rusak itu murah-murah, 50.000 dapat 3 kayak Oppo, Vivo ya kayak gitu kan. Nah, barulah teman-teman itu belajar di sana. Jangan jadikan HP orang sebagai bahan percobaan. Nah, tapi kalau kasus yang mudah kayak gini seperti tembak baterai, ganti LCD, ganti konektor charger, program HP, yang lupa akun Xiaomi juga, lupa akun Google, kan itu nggak butuh skill yang gimana-gimana. Walaupun teman-teman masih awam, bisa melihat tutorial yang ada di YouTube ya. Waduh, habis videonya. Teman-teman bisa melihat tutorial yang ada di YouTube kayak gitu kan, dan bisa menirunya dan mengikutinya, karena juga resikonya tidak terlalu besar-besar amat kayak gitu seperti ganti LCD. Walaupun teman-teman nggak tahu, teman-teman bisa lihat tutorial yang ada di YouTube dan mengikutinya. Nah, maksudku adalah walaupun belum ada skill dan teman-teman pengen buka usaha servis HP, buka saja dulu usahanya. Nanti ya, sembari kita kerjakan kasus yang mudah seperti ganti LCD yang nggak butuh skill yang gimana-gimana, nah sembari kita belajar tentang IC-IC-an. Nah, kalau teman-teman pengen kursus silahkan. Kalau pengen otodidak silahkan, tapi jangan jadikan HP orang sebagai kelinci percobaan. Nah, beli saja HP rusak, hantam, biar hancur-hancurlah HP rusak tersebut. Toh HP-nya udah rusak juga kan sebagai bahan pembelajaran. Nah, saya ada berapa kotak itu di belakang. Banyak saya beli HP rusak sebagai bahan-bahan percobaan karena di sini kita juga otodidak, guys. Nah, bahkan di video-video yang lalu juga saya sering membahas ini. Di kasus-kasus yang amat sangat mudah seperti kayak gini, tembak-tembak baterai, ganti LCD, program HP, ganti konektor charger, kayak gitu doang ya. Saya bisa membeli mobil dari usaha servis HP ya, walaupun bukan mobil-mobil yang tergolong mahal, tapi ya saya bangga karena juga di sini saya di perkampungan, guys. Saya tinggal di Berau, Kalimantan Timur, dan di perkampungan. Nah, di sini anak-anaknya lebih dari satu ya HP-nya. Jadi sehingga semakin banyak HP orang, semakin besar peluang kerusakannya, semakin besar peluang untuk diservis di tempat kita. Nah, saya aja di perkampungan bisa membeli sebuah mobil dari usaha servis HP. Nah, ini adalah mobilnya, Ayla R1200 cc. Kemarin saya beli tahun 2019, belinya cash 154 juta, guys, dan itu hasil dari usaha servis HP di perkampungan ini, yang dimana pada saat saya memulai usaha itu saya belum ada skill apa-apa, hanya ganti konektor charger, hanya ganti LCD kayak gitu kan. Tapi ya saya jalani aja sembari kita pelajari yang kasus yang berat-berat kayak gitu. Nah, sembari kita pelajari kasus yang berat, sembari kita kerjakan kasus yang mudah yang menghasilkan. Nah, kayak gitu, guys. Nah, saya menyebutkan pencapaian saya berupa mobil bukan untuk sombong, bukan untuk sombong ya. Apa juga yang mau disombongkan, itu mobil murah, Ayla hanya 150 juta, tapi ini sebagai untuk menginspirasi ya, teman-teman. Barangkali teman-teman ingin buka usaha servis HP tanpa ada skill, maksudnya belum ada skill, mau kursus belum ada budget juga, mungkin budgetnya hanya buat beli solder, blower, power supply kayak gitu doang. Nah, sementara biaya mau kursus itu belum ada. Nah, silahkan teman-teman buka saja dulu usahanya, gunakan uang teman-teman untuk beli alat servis HP ya, itu menurut saya, tapi itu saya kembalikan lagi ke teman-teman. Dan di kasus yang amat sangat mudah ini, yang bahkan tanpa ada skill yang gimana-gimana, saya bisa minta 50.000, guys, kalau di daerah saya, dan ini udah hidup HP-nya. Ya, semoga video ini bisa diambil manfaatnya, dan jika ada pendapat lain silahkan sharing di komentar, dan jika teman-teman ingin bertanya silahkan komen-komen juga. Saya akhiri video ini sampai di sini ya, semoga ini bisa bermanfaat. See you the next video, my brother.